Kalian durhaka, saya seorang ibu. Kalian tahu saya tidak bersalah. Saya itu hanya pembeli, Pak. Yang salah itu adalah pengembang. Ike Farida, perempuan paruh baya yang sebelumnya mendekam di Lembaga Permasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur, akhirnya menghirup udara bebas setelah putusan dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa ia tidak bersalah dalam kasus sumpah palsu. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 6 bulan penjara atas kasus sumpah palsu terkait pembelian apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Atas keputusan bebas tersebut, Ike Farida berencana untuk mengambil langkah hukum. Dengan memperadilankan Kapolda Metro Jaya beserta jajarannya yang menangani kasus ini, serta Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, Ike menuntut agar unit apartemen yang saat ini dikuasai oleh pengembang harus dikembalikan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Terkait dengan putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI yang mana menyatakan kalau misalnya, ini petikan putusannya yang menyatakan bahwa mama saya, Ike Farida, itu adalah tidak bersalah. Kan sempat dituntut ya dan dilaporkan oleh pengembang dengan tuduhan melakukan sumpah palsu di persidangan. Padahal kita semua sudah tahu faktanya bahwa mama saya aja tidak pernah datang ke persidangan, tidak pernah memberikan kuasa untuk melakukan sumpah. Diketok palu tempo hari dinyatakan bersalah gitu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, hal tersebut akhirnya kita lakukan banding dan kasasi dan sudah keluar putusan dari Mahkamah Agung RI yang menyatakan kalau misalnya mama saya tidak bersalah. Tapi sekarang kan sudah ada nih putusannya. Kalau misalnya mama memang tidak bersalah. Jadi sudah ada 2 putusan juga yang bilang kalau mama ini nggak bersalah dan putusan PK juga gitu. Yang bilang kalau misalnya memang pengembang itu harus melakukan seluruh amar putusan dan menyerahkan unitnya ke kita. Yang kedua, dari awal kami sudah katakan bahwa Ibu Ike Farida ini tidak bersalah. Untuk apa Polda Metro Jaya menggerakkan 80 orang untuk menangkap dari bandara? Karena ketika dia pulang dari negara lain, pulang ke Indonesia. Tapi dia ditangkap oleh 80 orang, dijambak sama kerudungnya sampai tercerai-berai. Kemudian dibenturkan kepala sampai berdarah hidungnya dan tangannya lebam-lebam semua. Dan itu kami minta untuk diotopsi di Rumah Sakit Polda Metro Jaya. Tapi ketika mau otopsi 3 jam kami tunggu, tapi begitu saja ditangkap oleh Direktorat Polda Metro Jaya. Kemudian kami juga melaporkan sebelumnya di Polda Metro Jaya, di Propam, dan pada saat melapor juga itu diikuti oleh anggota yang tidak jelas. Kemudian dia dihukum 9 hari di Polda Metro Jaya atau ditahan. Kemudian dilimpah ke Jakarta Selatan, ke Jari Selatan. Jadi pra peradilan nanti kami juga akan mengajukan pra peradilan ke Jati DKI, juga ke Jari Jakarta Selatan. Juga melakukan pra peradilan terhadap Kapolda Metro Jaya, direktoratnya, kemudian Direktorat Pidana Umum, kemudian bawahannya lagi, yaitu Kasubnit ya, dan Kanit. Itu akan kami peradilankan, termasuk penyidiknya juga, karena Ibu Ike Farida kan sudah bebas, jadi kan kita peradilankan minta ganti rugi. Dan kemudian nanti akan kita tuntut juga itu pengembangnya 6 bulan ya, Ibu Ike Farida ya. 1 hari itu kerugiannya 1 miliar. Kali 6 bulan berarti 180 miliar ya, 180 miliar. Kita akan tuntut nanti pengembangnya itu 180 miliar karena Ibu Ike Farida ditahan sampai dengan 6 bulan. Kemudian di Mahkamah Agung bebas.
Dirinya juga mengajukan gugatan ganti rugi sebesar 180 miliar rupiah terhadap aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasusnya.